Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Risyana Dewi dari kelas MIA 1, nomor absen 30. Saya mau mempresentasikan tentang masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Masalah ketenagakerjaan yang dialami Indonesia biasanya berkutat pada masalah kualitas tenaga kerja, sempitnya lapangan kerja, serta banyaknya pengangguran yang sulit diatasi. Berikut ini 10 masalah ketenagakerjaan di Indonesia. Poin pertama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Poin kedua, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Poin ketiga, lapangan kerja yang rendah. Poin keempat, banyaknya pengangguran. Poin kelima, gaji pekerja yang rendah. Poin keenam, pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK. Poin ketujuh, kesejahteraan hidup yang rendah. Poin ke-8, dampak COVID-19 terhadap pasar tenaga kerja. Saya mau menjelaskan tentang poin pertama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan. Sektor pendidikan menjadi salah satu yang menjadi sorotan. Penyebabnya adalah rendahnya kualitas calon tenaga kerja, karakter kebiasaan calon tenaga kerja yang kurang baik, serta tenaga kerja di Indonesia minim akan pengetahuan dan penguasaan teknologi. Poin kedua, persebaran tenaga kerja yang tidak merata. Sebagian besar tenaga kerja di Indonesia berada di Pulau Jawa, sedangkan daerah lain yang wilayahnya lebih luas masih ada yang kekurangan tenaga kerja. Jadi, ada ketidakseimbangan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Poin ketiga, lapangan kerja yang rendah. Timbul akibat jumlah angkatan kerja yang produktif tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan. Poin keempat, banyaknya pengangguran. Disebabkan karena tingginya jumlah penduduk dan tidak diikuti dengan lapangan kerja yang cukup, begitu juga dengan rendahnya kualitas tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi faktor utama timbulnya masalah ini. Poin kelima, gaji pekerja yang rendah. Sudah menjadi fakta bahwa tenaga kerja Indonesia dibayar dengan upah atau gaji yang lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lain, contohnya seperti Singapura. Poin keenam, pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK. Kinerja yang tidak memuaskan mengakibatkan perusahaan mem-PHK sejumlah tenaga kerja. Poin ketujuh, kesejahteraan hidup yang rendah. Gaji yang rendah tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang kian hari kian bertambah. Tenaga kerja pun mau tak mau harus hidup dengan gaji seadanya. Kesejahteraan yang rendah ini akan mengakibatkan salah satu dampak masalah sosial, yaitu kemiskinan. Poin ke-8, dampak COVID-19 terhadap pasar tenaga kerja. Dampak COVID-19 menyebabkan pengurangan jumlah pekerja maupun pemutusan hubungan kerja atau yang disebut dengan PHK secara besar-besaran, terutama pada sektor-sektor yang paling terdampak pandemi dan menyebabkan banyak tenaga kerja yang terkena wabah COVID-19. Sekian presentasi dari saya tentang masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Apabila ada salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.